Kisah ini menceritakan tentang seorang wanita muda yang hidup dalam bayang-bayang kegelapan rumah tangganya. Takdir membawanya ke dalam pelukan seorang pria yang tak segan menunjukkan kekejamannya. Sebuah perjalanan pahit yang tertuang dalam drama berjudul Sundari. Rungokna, aku butuh duit. Kowe kudu kerja. Kerja apa lagi, Kang Mas? Aku wis kerja nang ngene. Ora cukup kowe kabeh. Aku wis kecemplung utang, ngerti ora? Kecemplung utang. Duit hasil dagangku wis sering hilang. Ternyata kanggo apa to? Jadi maneh. Aja nuduh sembarangan. Aku mung pengen uripku luwih layak. Aku kesel jadi wong melarat terus. Urip yang iku diperjuangke bareng, Kang Mas. Ora mau disandarake nang pundakku tok. Aku ini istrimu, bukan pembantumu. Ini seharusnya jadi tanggung jawabmu. Wani-wanine kowe ngomong ngono ning aku, lali ya? Sapa sing ngopeni kowe? Aku. Penny, iki cara ngopeni bojomu. Aku sudah kerja mati-matian, Kang Mas. Wani-wanine kowe? Sundari dipaksa mengikuti Sudarno menuju sebuah rumah megah yang ramai oleh cahaya lentera. Di balik kemewahan tersebut, tersembunyi tempat terkutuk milik Nijayanti, seorang perempuan licik yang menguasai bisnis gelap. Sundari dengan tubuh gemetar tidak tahu bahwa takdir kelam telah menantinya di sana. Aduh aku. Nih. Kenapa iki? Oke, bojoku nyi. Sakarepe arep mau diapakno nyi. Aku butuh duit saiki. Api-api. Aku seneng. Itu piro kowe? Wah, Mas. Wah, sugi aku. Wis Cahayu, kamu sudah dijual oleh suamimu. Siapa jenengmu Cahayu? Saya Sundari. Cantik, koyo kamu. Tri Swastri, Renyo. Ini adanya baru, kamu dandani dia secantik dan semenarik mungkin. Baik, ini. Ayo kita aku. Di tempat lain, di tengah keramaian kota kecil itu, dua serdadu kolonial sedang berbincang. Kebosanan mulai menguasai mereka, hingga salah satu dari mereka mengusulkan ide kotor untuk menghibur diri. Aduh, saya sangat bosan, Tuan. Di sini semua sama. Sunyi, sepi, tidak ada gairah. Ya, saya juga rasa begitu. Kita butuh sesuatu yang lebih hidup. Maksud Tuan apa? Ada rumah bordir di ujung kampung milik Nyi Jayanti. Terkenal ramai dan sangat menghibur. Tuan, saya belum pernah ke tempat seperti itu. Tidak baik. Sudahlah, ayo. Lagi pula, hanya duduk-duduk, lihat-lihat. Baiklah, ayo. Wah, monggo Tuan-tuan. Ada kapal yang bagus? Tepat sekali. Ada baru-baru, masih fresh. Bodinya, cantik. Gimana? Tertarik toh? Perlihatkan pada kami. Ya. Sebentar. Tri, Suwastri, gawakna cawe den sing anyar kae. Lihat, namanya Sundari. Masih fresh. It's bad boy. Bagaimana, Jen? Ya. Untuk wanita secantik ini, berapa harga yang harus kubayar? Seperti biasa saja, Tuan. Tapi tambah kalah sedikit. Tenang saja, madam. Ya sudah, terserah Tuan. Saya
mandi dulu nih. Jangan sentuh saya. Saya tidak sama seperti wanita yang ada di sini. Lebih baik kalian pergi. Nonsen sekali kamu. Sudahlah Tuan, dia seorang wanita. Sundari berusaha menghindar. Ia menahan rasa jijik dan sakit, tapi tak ada yang membelanya. Di ruang gelap itu hanya ketakutan dan kehinaan yang menjadi saksi. Dari sudut ruangan, Jen hanya berdiri terpaku, mata menatap. Ia tahu ini salah, tapi tak mampu berbuat apapun. Sementara Sundari terisak dalam diam. Usai melampiaskan kebiadabannya, Franz berdiri dengan congkak, merasa tak puas. Lalu melangkah pergi untuk mengadukan Sundari pada Jayanti. Saya tidak melayani dengan baik, sangat membantah. Namun, meski malam telah berganti pagi, bayang-bayang Sundari masih membekas kuat di benak Jan. Ada sesuatu dalam tatapan perempuan itu yang tak bisa ia lupakan. Sebuah luka. Di hari itu, oleh perasaan bersalah sekaligus rasa yang tak bisa ia jelaskan, Jan akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah bordir Nyi Jayanti. Ia tahu, jika ia tak bertindak sekarang, ia mungkin akan menyesal seumur hidupnya. Apa maumu? Apakah kamu tidak puas melihatku tersiksa di rumahmu? Untuk kejadian semalam, saya meminta maaf padamu dan saya sungguh meminta maaf karena tidak bisa melakukan apapun. Suami saya seorang pembunuh. Dia tidak bertanggung jawab kepada saya. Dia menjual saya untuk dijadikan sebagai seorang budak. Saya turut prihatin dengan ceritamu ini. Jika kamu berkenan, seandainya berkenan. Nyai, sejak pertama kali aku melihatmu, sudahlah. Mengapa? Katakanlah. Tidak, aku hanya ingin memberikan ini padamu. Saya akan menunggu 3 bulan lagi. Setelah kembali ke dalam rumah bordir, Sundari mengambil kotak cincin yang diberikan Jan Peter. Tangan sedikit bergetar saat ia membukanya. Di dalamnya terdapat sebuah surat. Dengan penuh harapan, ia mulai membaca surat tersebut. Aku akan menjemputmu. Tunggu aku 3 bulan lagi. Dalam 3 bulan ke depan, Sundari mengalami penyiksaan yang luar biasa. Di tengah paksaan untuk melayani tamu, dia selalu ditekan oleh Jayanti yang tidak memberi ampun. Kowe iki wis didol nang bojomu. Ojo sak karepe dhewe. Kowe kudu terbiasa melayani tamu. Saya tidak sudi. Saya bukan wanita murahan. Lebih baik saya mati daripada harus melayani para lelaki bejat itu. Nang ini kowe Tri Swastri gawak nang bocah iki menggudang saiki. Nggih, nggih. Kowe iki canar, orang baru kok berani. Di sisi lain, Ningrum, salah satu pembantu di rumah bordir tersebut, sangat baik kepada Sundari. Bahkan, Ningrum menganggap Sundari seperti anaknya sendiri. Ia selalu membantu Sundari setiap kali gadis itu disiksa oleh Jayanti. Anakku, bangkitlah. Jangan biarkan dia mengalahkanmu. Kamu lebih bernilai dari ini. Aku berusaha untuk bertahan.
Suatu hari kamu akan menemukan jalanmu. Ia telah menanti, namun Chan tak kunjung datang. Di satu malam yang dingin, Sundari mengambil sebotol racun yang pernah disimpannya. Dengan tangan bergetar, ia memutuskan untuk membebaskan dirinya dari derita. Namun, tanpa disadari oleh Sundari, Jan Peter menepati janjinya.